Penyebaran ajaran Islam sudah sejak lama dilakukan di Indonesia. Bahkan saking lamanya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan sejarawan Islam mengenai kedatangan ajaran Islam pertama kali ke Indonesia. Hal ini membuat tokoh-tokoh Islam di Indonesia mempunyai pendekatan dakwah tersendiri. Apalagi luasnya ajaran Islam membuat tokoh-tokohnya mempunyai fleksibilitas dalam penyebaran ajaran Islam. Hasilnya Islam kini telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan mulai dari masalah tradisi, sosial, hukum bahkan politik dan ideologi. Perkembangan ajaran Islam yang masif juga menghasilkan pemahaman keislaman yang beragam. Beragamnya pemahaman di antara umat Islam di Indonesia makin terasa seiring makin eksisnya tokoh-tokoh dari berbagai organisasi atau kelompok kecil. Di antara kelompok-kelompok ini, muncul juga kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok Salafus Syalih. Ini adalah Ustaz Badrussalam, salah satu ustadz yang sering mengisi kajian dengan tema-tema tentang manhaj salaf. Maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Jadi kalau dimutlakan kata salaf, artinya 3 generasi yang utama. Kenapa 3 generasi ini? Karena 3 generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW. Di ceramah tadi Badrussalam menjelaskan tentang pengertian manhaj salaf, sebuah terminologi Islam yang sering dipakai olehnya dalam menerangkan hukum fikih dan muamalah. Salaf merujuk pada 3 generasi awal setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Generasi awal tersebut memang sering dijadikan rujukan dalam menentukan sebuah hukum, termasuk menentukan keabsahan hadis. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai kelompok dalam Islam. Bahkan tidak sedikit juga yang dianggap sebagai kelompok yang melenceng dari ajaran Islam yang murni. Menjawab fenomena tersebut, muncul sekelompok orang yang membawa misi pemurnian ajaran Islam lewat kajian-kajian sunnah yang merujuk pada salafus salih. Namun karena perbedaan pendapat, kelompok ini sering berselisih paham dengan kelompok lain. Label Wahabi sampai teroris pun disematkan pada mereka. Alasannya, mereka dianggap sebagai orang-orang yang mempermasalahkan tradisi yang sering dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah perbedaan pendapat mengenai tahlilan dan pandangan mengenai hukum musik. Tapi, kelompok ini terus berkembang dan mulai diterima oleh setiap generasi. Karena sebagian dai, sebagian ustadz, sebagian kiai nggak paham tentang kewajiban ini. Makanya ini kajian ini harus terus diulang. Beberapa waktu lalu terjadi perdebatan panjang mengenai pembubaran pengajian yang diisi oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Syafiq Riza merupakan salah satu ustadz dari kelompok salaf. Ditanya, engkau salafi? Iya, aku salafi. Pembubaran ini dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan khilafiyah. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi da'i di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah. Kiai Hadi Cholil Nafis menyebut bahwa konsep Islam wasatiyah atau Islam moderat yang menjadi kesepakatan umat Islam di Indonesia tidak dipahami oleh sebagian penceramah. Hal ini menyebabkan adanya perselisihan di lingkungan sosial. Jangan sampai hal-hal yang sudah baku di kita, kesepakatan kita NKRI itu ditolak, dilawan, tidak boleh itu. Karena apa? Ini misyak sudah ada menjadi kesepakatan kita. Soal Maulid Nabi, ada orang mau merayakan, ya gak usah lah kita umumnya membongkar-bongkar itu dulu. Saya ngelihat di dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah, dianggap wah ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total tidak ada dalam agama. Sehingga label radikal sering disematkan pada kelompok salaf. Padahal jika dicermati lebih teliti, kelompok ini bukan kelompok yang menyuarakan konsep khilafah beberapa tahun lalu. Bahkan mereka sepakat dengan konsep NKRI yang telah disepakati. Kita perlu mempertahankan NKRI negara kita.
Seorang muslim harus siap. Perlu ada di diri setiap muslim. Dan di negeri kita kapan hari ada wacana wajib militer. Itu penting. Sehingga 200 lebih penduduk Indonesia semua siap mempertahankan negara kita. Terlepas dari perdebatan ini, pengikut mereka terus bertambah. Konsep muamalah yang cenderung kaku dan ketat, seperti mengharamkan musik, tidak menjadi kendala bagi mereka untuk masuk ke kalangan generasi muda. Mungkin di antara kalian sering menemukan konten-konten salaf di media sosial. Hal ini tentunya merupakan bagian dari upaya mereka untuk berdakwah di kalangan generasi muda. Transformasi sosial di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap dakwah model seperti ini. Selain itu, fenomena baru terkait aktivisme keagamaan di Indonesia, seperti munculnya tren hijrah di kalangan anak muda memperkuat gerakan dakwah kelompok salaf. Tren hijrah ini didorong dan diramaikan dengan munculnya sejumlah selebriti muda yang aktif di komunitas dakwah, juga mempromosikan gaya hidup hijrah di media sosial. Kelompok salaf juga mempunyai ketentuan tersendiri dalam penggunaan media sosial sebagai media dakwah. Misalnya mereka menghindari penggunaan musik dan animasi makhluk hidup. Penceramah dalam kajian mereka pun sangat diseleksi ketat. Salah satu pengurus Roja Media Dakwah Salaf menuturkan bahwa mereka sangat memperhatikan sanad keilmuan pengisi ceramah yang mereka tampilkan. Eksklusivitas media dakwah mereka pun terlihat dalam tampilan di media sosial. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, mayoritas media dakwah ini menghindari bahkan menolak masuknya iklan di media mereka. Alasannya, fikih muamalah yang diajarkan oleh guru-guru mereka sangat ketat. Mereka dilarang menggunakan media dakwah untuk mencari keuntungan. Hal inilah yang membuat mereka mempunyai solidaritas kuat serta mempunyai kesadaran dalam membantu pendanaan secara sukarela untuk berdakwah.